Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, dan semangat untuk terus belajar. Anak-anak, pernahkah kalian bermain hujan-hujanan? Atau mungkin kalian pernah melihat pakaian yang dijemur menjadi kering setelah beberapa jam dikeringkan di bawah sinar matahari? Nah, tahukah kalian bahwa peristiwa tersebut ada kaitannya dengan proses air yang berputar di bumi? Nah, coba bayangkan, setiap hari manusia menggunakan air sebagai memasak, mandi, mencuci, lalu yang lain-lain, dan air tidak pernah habis. Nah, ternyata pada air memiliki siklus sendiri, yaitu yang bernama siklus air atau daur air. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengertian dari daur air, tahapan-tahapan dari daur air, dan pemanfaatan daur air terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita belajar bersama-sama. Kalian tahu nggak sih apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi menuju ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Air yang ada di laut, di danau, di waduk, di sungai itu tidak akan pernah berada di tempat yang sama. Air ini akan berubah menjadi uap air, lalu menuju ke atmosfer, lalu menjadi titik-titik, dan membentuk awan, lalu turun sebagai hujan, kemudian kembali lagi ke tanah atau meresap ke laut. Nah, pada proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Daur air ini sangat penting menjaga stabilan bumi karena tanpa adanya air akan menimbulkan kekeringan dan kehidupan akan terganggu. Sumber utama yang menyebabkan proses terjadinya siklus air ini adalah energi panas matahari. Matahari memberikan panas yang menyebabkan terjadinya uap air dan memulai kembali proses dari daur air tersebut. Tahapan proses siklus air yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Saat matahari menyinari permukaan bumi, air yang berada di laut, di danau, di waduk, di sungai, maupun di genangan air akan menerima panas. Akibat dari panas ini, air akan berubah menjadi uap air. Uap air merupakan air dalam bentuk gas yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Setelah berubah menjadi uap, air akan menuju ke atmosfer. Selain dari laut dan sungai, tumbuhan juga berperan dalam siklus air. Tumbuhan mengeluarkan uap air dari daun-daunnya. Proses ini disebut transpirasi. Jadi, uap di atmosfer berasal dari penguapan air di permukaan bumi dan dari tumbuhan. Contoh penguapan yang dapat kita lihat sehari-hari adalah saat kita menjemur pakaian. Pada saat kita menjemur yang awalnya basah, lalu lama-kelamaan akan menjadi kering. Karena air pada pakaian akan menguap akibat dari panasnya sinar matahari. Tahapan siklus air yang kedua ada pengembunan atau kondensasi. Setelah uap air naik ke atmosfer, uap tersebut akan berada pada lapisan udara yang paling dingin. Karena suhu udara yang semakin dingin, uap air pun berubah menjadi butiran-butiran air yang sangat kecil. Proses perubahan uap air menjadi titik-titik ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Butiran kecil dari titik-titik ini lalu berkumpul dan membentuk menjadi sebuah awan. Semakin banyak uap air yang mengalami pengembunan, maka awan akan semakin besar. Anak-anak pasti pernah melihat awan putih yang berada di langit. Nah, awan tersebut sebenarnya terdiri dari jutaan titik-titik air yang sangat kecil.
Contoh pengembunan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita lihat dalam es batu yang berada di dalam gelas. Tahap yang ketiga ada presipitasi atau hujan. Setelah awan terbentuk, titik-titik air yang berada di dalamnya akan semakin bertambah banyak. Semakin lama, awan menjadi semakin berat karena terisi oleh banyaknya air. Ketika awan tidak mampu lagi menahan beban air, titik-titik air tersebut akan turun ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, pada proses ini disebut dengan presipitasi. Nah, di Indonesia, presipitasi ini biasanya berupa hujan dikarenakan suhu udaranya yang hangat. Hujan memiliki banyak manfaat, diantaranya air hujan dapat mengisi sungai, danau, waduk, serta menjadi sumber air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa hujan, tumbuhan akan mati dan manusia akan kekurangan air yang bersih. Tahap yang keempat ada infiltrasi. Setelah hujan turun, air akan kembali pada permukaan bumi. Sebagian air meresap ke dalam tanah. Nah, air yang meresap ini akan menjadi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan melalui sumur atau sumber mata air. Nah, sebagiannya lagi, air akan mengalir di permukaan tanah menuju selokan, sungai, danau, kemudian terakhir menuju ke laut. Setelah sampai di laut, air akan kembali terkena sinar matahari dan mengalami penguapan. Nah, pada proses ini terjadi berulang-ulang dan tidak pernah henti. Nah, inilah disebut dengan siklus air atau daur air. Jadi sudah Ibu jelaskan pengertian dan tahapan-tahapan dari siklus air. Sekarang kita beralih bagaimana cara kita menjaga siklus air agar tetap terlestari. Nah, adapun cara sederhananya yaitu yang pertama, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua, tidak membuang sampah atau kotoran pada saluran air yang bisa menyebabkan banjir. Lalu kita dapat menghemat penggunaan air dan tidak boros. Nah, saat kita mencuci, memasak, mandi, maka kita harus berhemat air agar tidak membuang air yang sia-sia, lalu menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan terlestari, dan air akan tetap terpelihara. Nah, jika kita menjaga lingkungan dengan baik, siklus air ini akan terus berjalan dan ketersediaan air pun akan semakin melimpah dan selalu akan tetap terjaga pelestariannya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mengetahui bahwa siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi di alam secara terus-menerus dan berulang-ulang. Siklus air ini dimulai dari penguapan, kemudian pengembunan, lalu hujan, dan terakhir ada infiltrasi. Nah, setelah itu proses akan berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, air merupakan sumber bagi kehidupan kita yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air dengan bijak dan menjaga lingkungan siklus air tetap berjalan dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi tentang siklus air ini dapat menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya.